warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya akan pagi ini saya akan coba tahap untuk dapat soalnya saya dapat sedikit menjelaskan mengenai aritmia supraventrikel dan ventrikel. Kuliah ini mestinya bisa sampai berapa kali pertemuan, tapi sekali pertemuan mudah-mudahan itu bisa mewakili. Nanti untuk selanjutnya kamu bisa baca semuanya. Kemarin ini sudah kita lihat kemarin ya, pada ini nanti sudah kemarin. Kemudian definisi sudah, kemudian sampaikan kemarin katanya untuk urusan aritmia adalah soal ritme, irama, dan rate. Jadi urusan kita untuk aritmia lebih banyak misalkan soal irama dan rate. Ini kembali kita lihat bahwa pembagian itu suaranya tuh ya. Nah, pembagian dari disritmia itu dibagi atas 3 sekarang ya. Adalah 1 takikardia yang kita sepakat kemarin bahwa heartnya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian bradikardia itu di bawah 60. Kemudian ada turbit atau denyut yang dini ya, lebih awal. Dan takikardia ini kemarin dibagi juga antara menurut tempatnya itu supraventrikuler dan ventrikuler. Kemudian kalau bradikadi ini ada sinus bradikadi, conduction ya. Dan ini kita lewatin aja, kemarin sudah. Jadi untuk diagnosis tentu sebagai dokter SOAP ya, tetap SOAP. Artinya tadi harusnya tetap aja mengenai symptoms ya, gejala dan sign tanda. Jadi symptoms itu apa yang dikeluhkan pasien ya, kita anamnesis apa aja keluhannya. Kemudian kalau sign itu yang kita temukan pada pemeriksaan fisik, baik yang kita lihat, yang kita raba, yang kita perkusi atau auskultasi, itu namanya sign. Temuan-temuan itu namanya sign. Dan tadi ada untuk aritmia, selain dari tambahan pemeriksaan lain, tadi yang paling penting adalah EKG. Untuk itu sejawat sekalian nanti harus bisa EKG. Itu kompetensinya di beberapa kasus itu 4 ya. Oke. Ini sekarang nanti kemarin ini bahwa saya sempat kemarin bilang bahwa untuk ini EKG ini udah EKG ini dari zaman kapan itu begini-begini aja ya. Mesinnya yang berubah. Misalnya ada yang paling besar sampai paling kecil, sampai yang paling canggih, sampai ada yang mahal sekali ya. Tapi sama aja hasilnya adalah suatu rekaman aktivitas dari jantung ya. Nah, kemarin kita sepakat bahwa untuk membaca EKG, apapun EKG itu, kita mulai dengan identifikasi atau menemukan gelombang P ya. Gelombang P, setelah itu kita baru melihat bagaimana bentuk atau morfologi dari GRS. Nah, ya kemarin saja ini ya, kita ulang lagi bahwa kita harus ketemu gelombang P dulu. Ya, mau P-nya ada normal, mau P-nya tidak normal, mau P-nya tidak ada, ini tinggal lagi ke bawah. Ya, ini kira-kira nanti banyak sekali ya, sampai blok D1, sampai blok D2, D3, ya ini. Oke, dan ini semua kalau di luar sinus adalah disritmia. Jadi kalau ditanya apa itu disritmia, ya gelombang-gelombang EKG yang di luar sinus, ya yang tidak sinus, ya. Dan kita sepakat kemarin juga sinus adalah gelombang elektroda jantung, kerja jantung, aktivitas jantung yang dimulai dari SA node, ya. Dan itu mau lihat bahwa yang kita lihat di rekaman EKG adalah pengulangan, ya.
Jadi gelombang 1, gelombang 2, ya, setiap beat itu sama, ya. BQRST, BQRST itu pengulangan. Jadi itu kita anggap saja bahwa saat yang sinus itu behaviornya normal, ya. Tingkah laku dari jantungnya normal. Suatu saat jantung itu mengalami sakit, ya. Sakit itu bisa karena pembuluh darahnya tersumbat, bisa ototnya yang sakit, bisa valve-nya sakit, bisa chambernya sakit, bisa cairannya yang sangat banyak, sehingga itu akan mengganggu gerak dari jantung, kerja jantung, bisa berubah, ya. Jadi makanya itu behavior jantung aja adalah, ya. Nah, ya, kalau berdasarkan tadi tempatnya bisa di atrium, ya, bisa di atrium, bisa di avenode, ya, di avenode yang istilahnya kalau iramanya irama junctional, ya, bisa di ventricle. Halo? Halo? Iya dok, iya dok. Halo? Apa? Nah, ya, ini juga kemarin sudah lewatin aja. Nah, kita yang mana itu mas, ya. Jadi kalau nanti dapat soal apa saja kelainan, apa di mana saja atau kelainan dari supraventrikel bisa dimaini. Jangan ini ya, nanti misalnya apa itu 1, 2, 3, 4 nomor ini yang salah gitu ya. Soalnya kita begitu ya. Nah, kalau ventrikel tentu yang di bawah dari his, ya, bawah dari his itu masuk ke ventricle, itu kerja dari ventricle, di situ kelainan-kelainan seperti itu. Nah, jadi untuk supraventricular tachycardia atau supraventricular arrhythmia yang paling banyak, ya, itu three major type, artinya yang paling banyak tiga. Satu, atrioventricular nodal re-entry, nodal cyclenus itu S anode, ya. Kalau nodal, avenodal itu adalah junction atau avenode, ya. Jadi kalau sudah itu menunjukkan tempat bahwa avenode, ya, bukan di SA, bukan dinding atrium, avenode, ada mekanismenya, ada re-entry takikardi. Jadi ada suatu takikardi di avenode tempatnya, ya, mekanismenya adalah re-entry. Ya, ini paling banyak pada orang dewasa, ya, pada orang dewasa. Kalau EVA itu AV juga, AV hubungan sama AV, tapi resiprok takikardia. Takikardia yang ya, bisa dari AV ke bawah, AV ke atas bawah. Ini pada WPW, ya. Jadi bisa dari ventricle naik melalui jalur aksesori ke atrium masuk ke avenode dan seterusnya putar-putar. Bisa juga nanti dari bawah ke atas, namanya yang clockwise atau anti-clockwise, ya. Kemudian atrial takikardi ini biasanya pada orang sakit jantung, dan ini dia tidak melibatkan avenode, ya, dia adalah di atrialnya, ya, di atrialnya. Jadi ada fokus di atrium, ya. Jadi SA node ke avenode misalnya jaraknya 1 meter, misalnya kalau kata misalkan, nah yang atrial itu setelah avenode, ya, setelah avenode, ya, makin dekat ke avenode, makin dekat nanti P-nya itu ke arah QRS, ya. Jadi gelombang P mulai sampai QRS itu 0,16 0,20 PR interval. Nah, ini akan memendek, ya, makin memendek kalau letak fokusnya itu di luar S anode, makin mendekati avenode, ya. Ya.
Nah, yang lain sinus takikardia, ya, kemudian inappropriate sinus takikardia, ini jarang kita ya, artinya. Oke. Nah, kemudian apa beda kalau misalnya kita lihat takikardia? Oh, ini SPT atau VT. Jadi dalam waktu cepat kita harus tahu bahwa ini SPT atau VT, ya. Karena kalau supra dia tuh hanya menerima dari paru-paru melalui vena cava, vena pulmonalis masuk atrium kiri. Yang satu lagi dapat dari vena cava masuk ke atrium kanan, ya. Nah, kalau nanti ada sesuatu gangguan di atrium, seperti yang saya bilang kemarin, hanya AV node yang mengatur detak jantung dikondisikan atau tidak. Ya, jadi kalau ada gangguan di atrium kanan atau kiri, mau rate-nya bisa 300 bahkan sampai 400, yang dikonduksikan oleh AV node itu terserah AV node. AV node yang nanti yang mengatur untuk memproteksi ventricle. Ya, makanya biasanya nggak ada sakit jantung orang ini sebelumnya. Ya, beda dengan VT. Misalnya VT ini orangnya pernah infark, ya, atau kena infak dia VT, ya. Kemudian heart rate-nya, tuh lihat heart rate-nya hampir sama, artinya sekitar maksimal sampai 250. Nah, jarang sekali ya heart rate ya apa hemodinamik terganggu pada SPT. Jadi kalau kamu nanti dapat orang apa kardiogenik ya, orang shock itu biasanya VT, ya, lebih banyak ke VT. Kalau dia apa supraventricular jarang dia jelek hemodinamiknya, ya. Oke. Nah, bagaimana terjadinya aritmia itu, ya? Tadi ada 5 bagaimana tipe apa dasar dari aritmia atau menggambarkan bagaimana terjadinya aritmia, ya. Pertama, dia aritmia itu timbul asal dari sinusnya. Kalau di PLN itu berdasarkan dari gardu induknya gitu ya. Jadi apa rusak karena sudah tua ya, gardunya induknya misalnya apa gitu ya, bisa aja semua ya. Nah, jadi lain misalnya kan artinya kalau kita ibaratkan gardu induk persis kan. Jadi PLN itu sebenarnya mengikuti bagaimana apa electricity kita. Jadi dari gardu induk sampai ke rumah, ya. Jadi kalau ke rumah itu ke bola lampu satu itu sama, ya. Nah, nanti kan ada gardu induk, ada gardu sementara yang tadi adanya yang akan membolehkan ke rumah. Jadi kalau di gardunya itu 1000 watt, ya tidak mungkin masuk rumah kita 1000 watt meledak semua, ya. Nanti ada AV node-nya yang mengatur berapa watt yang masuk ke rumah, kan begitu ya. Ada meternya lagi ya. Nah, jadi kelainannya itu bisa dari SA node-nya sendiri, ya. Bisa tadi pada tua, sikatrik, ya, hingga artinya kelainannya bisa seperti itu. Kedua, ada ektopik, ya, ada fokus ektopik, baik itu artinya di luar dari SA, di luar AP, ya, di luar bandel itu berkas seperti ini saja, artinya di luar itu. Dan bisa tadi di dinding atrium kanan, di dinding atrium kiri, di dinding ventricle, bisa aja, jadi mana saja, ya. Kemudian tadi reentry, ya, reentry ini ternyata memegang peran bagaimana menjelaskan aritmia itu terjadi hampir 90%, ya, 90%. Nah, kemudian ada blok, ya, jadi nanti ada SA keluar, kemudian nggak bisa turun ke bawah karena ada ngeblok, ada bloknya, ya, misalnya sikatrik sama kayak AP mau ke bawah di blok, ya, makanya ada AP blok, ya, blok, ya. Jadi adanya samanya kalau kita mau jalan ke pasar tiba-tiba di blok pakai beton di depan ini nggak bisa lewat, sehingga nanti dia akan mencari jalan lain, ya, seperti itu. Nah, itu akan muncul nanti resirkulasi atau reentry lain, ya.
Nah, itu bisa jangan tadi lewat aksesori PW biasanya pada WPW. Jadi ada 5. Satu, kelainan pada sinusnya sendiri, bisa ada fokus ektopik di mana saja karena pada prinsipnya setiap jantung bisa menjadi satu jantung. Kemudian ada re-entry, ya. Re-entry itu ada block, ya, ada WPW. Nah, kalau kita lihat ya di atas itu ada ini P QRS D, P QRS D, ya, P QRS D, lihat ya, lihat semua bisa, lihat ya, jelas ya. Nah, tapi Jelas itu dokter. lihat jaraknya tuh 1, 2, 3 kurang, ya, sepakat 1 menit itu 300 kotak sedang. Ini cuma 3, kurang. Jadi 300 bagi 3, 100 lebih. Makanya disebut sinus takikardia. Sinus kenapa? Karena ada SA node. Sinus B selalu diikuti RSD. B selalu diikuti. Dan itu reguler. Tapi kecepatannya tadi. Jadi irama, ritmenya adalah sinus, rate-nya di atas 100. Makanya disebut sinus takikardia. Ya. Nah, obat misalnya pakai beta blocker atau apa. Nah, dia ini sinus. Ini P ke ST jauh, P ke ST jauh ya. Ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. 8 kotak 300 bagi 8. Ya, kecepatannya cuma berapa? Hampir cuma 40 paling tinggi ya. Nah, ini disebut sinus bradikardia ya. Iramanya sinus P ke RST tapi kecepatannya di bawah 60 ya. Nah, suatu saat sering kita kalau kalian jaga di UGD atau di poliklinik, nanti orang itu masuknya tenang-tenang aja. Ya, masuknya tenang ya. Enggak apa-apa. Teman-teman dia cemas ya, dia cemas. Ya, napasnya agak cepat ya, agak cepat. Nah, napas yang cepat itu bisa menyebabkan takikardi. Ya, makanya nanti kalau dia ngembus nafas atau bahkan nahan nafas, dalam hal ini misalnya ada pasien-pasien itu ngedan, itu yang makanya pasien tidak boleh ngedan. Karena kalau pasien ngedan itu akan menjadi bradikardia. Ya, jadi pasien-pasien jantung yang dirawat itu selalu kita kasih laksansia. Laksansia itu supaya berak itu lembut, supaya dia jangan ngedan. Ya, jangan ngedan. Kalau dia ngedan jadi bradikardi. Itu kadang-kadang pasien banyak meninggal karena di rumah sakit karena ini. Ya, dia susah berak, karena lying down terus. Nah, dia berak, jadi dia harus ngedan, jadi terjadi bradikardi dengan tensi rendah, pasiennya shock. Ya, jadi pada inhalasi, tarik nafas, kalau cepat-cepat begitu takikardi dia. Ya, kalau dia hembus nafas pelan-pelan ya, nah, itu biasanya pada olahragawan kayak silat apa ya, nafas itu ini bisa melambat. Ya, namanya sinus aritmia. Nah, di sini kita lihat PQRST, 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 PQRST itu hilang. Muncul gelombang hanya QRS. Ya. Jadi kalau ini PQRST, ini adalah irama sinus. Kecepatannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 300 dibagi 5. Ya. Jadi ini sinus ya dengan kecepatan 60 normal ya, tapi pada saat di sini misalnya ini ke sini 5, 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya muncul satu lagi di sini ya, gelombang tapi tidak muncul. Darinya hilang ya, P-nya nggak ada, QRS-nya nggak ada. Berarti dari SA-nya yang nggak ada. Ya, SA-nya nggak ngeluarin sinyal. Ya, jadi sinus ares. Ya, SA-nya nggak ada. Kalau SA-nya ada, P-nya ada. Sehingga ini P-nya nggak ada, SA-nya jadi. Nah, muncul irama ini. Ya, irama ini nggak ada SP-nya. Ya, yang muncul ada QRS saja. QRS ini adalah afinod ke bawah, QRST. Nah, kita tadi bilang bahwa kalau tidak ada P, berarti P-nya nggak ada. Kalau P-nya ada, berarti ini adalah afinod. Ya, ini adalah junctional. Ya,
junctional rhythm. Ya, jadi tidak ada P. Ya, makanya tadi kalau terus-terusan dia mati. Ya, asistol dia keterusan. Jadi ini gelombang ini adalah gelombang penyelamatan. Ya, jadi namanya escape beat. Ya, makanya gelombang ini adalah menyelamatkan jiwa si pasien. Tapi kecepatannya akan lebih lambat. Ya, apa? Ya, berapa? Ah, ah. Di kopi pinjam dalam baca lah, pinjam dalam. Kalau pinjam dalam baca, pada kali kalau tak makin pinjam dalam deh. Oh ya, 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 ya. Ya. Oke. Nah, jadi tadi kalau S anode di sini tadi. S anode nanti menimbulkan sinyal, dia merambat nanti masuk ke AV node. Ya. Nah, kalau ini tadi ada blok tidak keluar, tidak terjadi gelombang P. Berarti tidak ada yang merambat ke sini. Tidak ada yang merangsang. Nah, ini AV node nunggu-nunggu nih. Mana nih sinyal dari AP? Sinyal dari S anode? Enggak ada dia. Ya. Nah, ditunggunya siapa 5 kotak sedang enggak ada muncul juga. Akhirnya dia muncul inisiatif untuk sebagai pacemaker untuk menyelamatkan orang ini. Ya, tadi nggak terlihat jauh sekali itu. Ya. Nah, satu detak hilang, satu bit hilang. Nah, muncul bit yang ini. Nah, kecepatannya tadi kalau S anode 60 sampai 100 kali per menit. Kalau yang di atrial sebelum anode itu lebih tinggi, lebih rendah 60 sampai 75. Kalau junctional hanya segitu, ya kemampuannya. Kalau di ventricle ke bawah lebih parah lagi. Jadi kalau ini sudah gagal, diambil ini, diambil ini. Kalau ini gagal, diambil ini sampai ke bawah, ya. Nah, ini kita lihat sama. Ini ada PQRST, PQRST. Nah, kalau PQRST tetap ritmenya adalah sinus, ya. Nah, kemudian kayak tadi, lama tidak muncul, keluar ini, ya. Jadi lihat bahwa junctional itu dia lebih lambat, ya, junctional. Jadi ini sinus rhythm, kemudian ini karena tidak ada SA, tidak ada P, ini adalah SARS, kemudian ada escape beat, ya, junctional sekarang jadi berubah jadi junctional rhythm dengan kecepatan sekian. Jadi junctional rhythm memang lambat, ya. Oke, jadi artinya ini adalah tadinya sinus, kemudian ada blok atau ares di S anode, tidak ada keluar, ada escape dari junctional, kemudian berubah jadi junctional. Nah, tadi ini kalau normal seperti ini, ya, sini ada P, KST, P, KST. Yang di P ini tidak ada nongol, tidak ada sinyal, ya. Sehingga tadi dia flat asistol. Sama ternyata kalau ini tidak terjadi blok, ya hasilnya sama. Ya, di antara SARS di mana tidak ada, no current is generated. Ya, bedanya kalau sinus blok ada tapi di blok, ya. Nah, tinggal lagi di mana tinggi apa bloknya, ya. Tapi kalau ini no current, tidak terbentuk sama sekali, ya, sinyal, ya. Nah, ini kalau ini masih keluar, ya, tergantung ini nanti, ya. Nah, jadi kita itu dari yang berasal dari sinus kita direkap. Kalau ini normal P QRST, P QRST, jadi gelombangnya sama. Kemudian RN-nya itu ada 5, 60, ini ada normal sinus. Kemudian dia ini lebih cepat di atas 100, ya. Ini sinus tadi kalau lambat sini. Ya, ini tadi sinus, kemudian sinusnya Ares. Kalau dibiarkan dia mati, ya. Kalau di bawahnya ada ambil alih, dia orangnya bisa mati. Ya, kalau ini sinus Ares ini ada penyelamatan, ada junctional escape. Ya. Nah, kalau ektopik artinya ini kalau normalnya ini dari SA dia artinya muncul di antara SA sama
sama AV. Karena kita ngomongnya sekarang adalah supraventrikal, ya, berarti fokusnya antara SA sama AV. Bisa di sini, di sini, di sini, bisa sini, semua, ya. Nah, ya seperti halnya listrik, kalau nyetrum di luar dari kabelnya, ya dia nyetrum, dia akan kemana-mana, ya, akan kemana-mana, arahnya kemana-mana. Ya, jadi kalau ini S node, ini AV node, ini tengah-tengahnya, kalau di sini fokus, dia akan ke sana dan ke sana. Ya, makin dekat dia ke AV node, gelombang P-nya nanti akan makin dekat ke QRS. Ya, jadi tadi kalau misalnya normalnya PR interval itu 0,2,16, nah makin dekat ke sini, letaknya makin dekat P-nya ke QRS. Bahkan bukan tidak mungkin P-nya masuk ke QRS, ya, masuk ke sini, jangan jadi yang sana. Nah, bagaimana dengan re-entry? Nah, ini agak sedikit apa? Kamu harus perhatian ya. Normalnya ini yang A dan B itu ada sinyal dari S node masuk ke AV node, ya. Nah, ini ada satu jalur, misalnya ya, kalau di sini dua-duanya sama-sama nanti sama, ya. Oke, jadi satu jalur A misalnya, dia cepat sampai sini, ya, cepat sini, tapi recovery-nya, blow-nya, baliknya lambat. Ya, yang satu ini lambat, tapi baliknya cepat. Ya, kalau ini cepat sampai sini, ini belum, ya, belum. Nah, dia mau, ya karena ini kosong, dia akan sedikit sana, tapi ini ditabrak oleh sini, akhirnya ke sini. Jadi artinya dari sini, sini, dari sini, sini, dari sini, sini, walaupun mau muter. Nah, suatu saat ada blok, ya, artinya ini masuk cepat, situ ya, cepat. Ini kan ke sana, ke sana. Nah, ternyata ini ada yang menghambat. Sini masih refraktor, ya, refraktor. Ini biasanya dimulai dari misalnya tadi belum waktunya datang sinyal ini, ya. Jadi dari belum waktunya, tapi masuk dari sebelumnya, ya, dari apa, prematur atrial, ya, sinyalnya dari atrial tadi. Jadi ada fokus di atrium. Ya, fokus di atrium itu dekat situ. Jadi S node belum keluar, dia yang dekat, dia masuk, ya, dia masuk. Tadi yang ini tadi kan dia tadi ada yang cepat, nanti kembalinya lambat. Satu lambat, kembalinya cepat. Salah satu bisa waktu dia ini pas seperti belum balik, ini kan itu masih bisa dimasukin. Nah, ternyata waktu itu dorong sana, nanti ke sana, akhirnya putar-putar sini. Akhirnya ini tidak perlu lagi. Akhirnya bentuk rel. Jadi dengan sini keluar, sini keluar, ya, akhirnya ini kan bentuk re-entry, ya. Jadi kalau misalnya sama aja, saya misalnya ada sirotonga di kanan, ya, kemudian saya sebagai apa, atrial inisialnya, ya. Nah, nanti di kiri ada silio, di kanan ada delphi, misalnya. Nah, delphi cepat balik pergi ke depan ke pintu, tapi pulangnya lambat jalan, bukan berlari. Nah, yang Leo perginya jalan, nanti tapi pulangnya lari. Nah, tapi waktu ke sana itu satu, artinya satu yang mana yang menang. Nah, kalau suatu saat yang si Delphi cepat, ya, nah, dia kan lambat, masuk sinyal dari bawah, masuk ke tempat Delphi, ya, masuk ke tempat Delphi, tapi nanti balik dorong ini kan punya refraktor balik, nanti masuk ke tempat Leo yang tadi sedang lagi kosong, nanti bentuk seperti itu, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi normalnya seperti ini, normal. Ini normal masuk, yang satu pelan sampai sini, yang satu cepat. Yang cepat masuk sini dan akan dorong ini, tapi terdorong akhirnya semua masuk ke sini. Nah, ya, atau sesaat ini kan cepat, dia mau balik, yang ini masuk ke sini, ya. Nah, masuk sini akhirnya dia terdorong.
situ, ini ada masuk dia ini putar sini aja. Ya, ini yang disebut AVNRT. Jadi avenue nodal reentry tachycardia. Ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat lagi di sini ada atrial impulse ya. Ada ektopik, ini bisa masuk avenue ya, avenue. Nah, tadi ada dua pathway di avenue ya, ada dua pathway ya. Satu ya. Nah, ya. Jadi salah satunya itu satu refraktor, satu tidak ya, sini. Jadi impuls diblok pada yang refraktor ya, diblok pada yang refraktor. Ini refraktor ya. Dan nanti ada masuk seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, lihat bahwa kalau yang ini ya, kalau yang kemarin tadi kita bilang ya, kalau kita ini PQRST, PQRT, PQRT, yang ini ada QRS tapi tidak ada T-nya, ya, T-nya. Tapi dia lihat bahwa ini sini, mestinya di sini. Ya, jadi datangnya lebih awal, iramanya Jangsana datangnya lebih awal. Sama di sini. Ya, ini PQRST, dia di sini ada PP-nya agak beda. Ya, beda dengan yang ini, beda dengan yang ini, beda dengan ini. Dan datangnya lebih awal, ya. Nah, mestinya di sini. Ya, makanya disebut prematur atrial prematur beat. Ada yang bilang PAC, ya, prematur atrial complex. Ya, kalau FAST itu prematur ventricular complex. Ya, FAST kalau kita kenal saya sehari-hari ya. Jadi kalau mau lihat nanti kelihatan, oh normal, ternyata ada satu nyelip. Ya, ada satu nyelip ya. Jadi kalau kalian baca EKG ya dilihat di foto beat per beat ya, bisa aja kelewatan ini ya. Oh ternyata tidak ada P-nya ya, dia tidak ada P-nya. Inilah irama berasal dari avenue junctional ya. Nah, kembali di sini tadi kita besarin tadinya ini P-nya sama, ini beda dan datang QRS-nya beda. Tolong diingat juga ya, beda antara ventricle arrhythmia sama atrial supraventricular tachycardia itu di letaknya hampir 90% bedanya ada di QRS. Ya, kalau supraventricular QRS-nya sempit kakinya, ya, sempit kakinya. Ya, tapi kalau ventricle QRS ini lebar ya, di 3 kotak. Kemudian oke. Kemudian di sini ya kita lihat juga. Nah, jadi tadi sinus junctional sinus ya. Artinya ini tadi sama. Oke. Jadi sebagai ini tadi rekap tadi ya. Kita lihat bahwa ini kita sekaligus kalau kalian mendapatkan ECG seperti ini ya, kita lihat bahwa tadi hukum pertama sekali lihat ECG adalah mencari gelombang P ya. Di sini tidak ada gelombang P ya, ada gelombang QRS. Nah, setelah kamu lihat gelombang QRS-nya itu sempit atau lebar ya. Kalau sempit itu biasanya dari supraventricular. Nah, tidak ada P dan QRS sempit, kecepatannya 150 kali per menit. Jadi supraventricular tachycardia. Ya. Jadi kalau mau gampang ini sebut aja SVT. Ya, supraventricular tachycardia. Tidak ada P, QRS yang sempit, reguler ya, di atas 100 kali per menit SVT. Ya. Oke. Jadi kalau disebut PSVT itu paroxysmal supraventricular tachycardia. Jadi onsetnya bisa tiba-tiba ya, kemudian dia diawali oleh prematur ya. Tadi ada fokus di tempat lain,
Dan ketika bisa aja tiba-tiba hilang sendiri, ya. Jadi kalau ada pasien nanti ngomong debat-debat, nanti pas kontrol tempat kita udah hilang, ya. Nah, oke. Jadi sifat SPT ini dia reguler, ya. Nanti kita lihat bahwa bedanya apa sama flutter sama AF, ya. Kalau SPT tidak ada P, hampir tidak P. Walaupun ada P nanti kita lihat, ya. Nah, di sini ada P, tapi P-nya retrograde. Ya, bagaimana kita menjelaskan ada P makin normal, makin kalau normal P-nya di sini, artinya agak sedikit jauh dari QRS. Kalau ini P-nya hampir mendekati QRS. Bentuknya adalah retrograde. Jadi kalau kita bagi dua jarak S anode ke anode, kita bagi dua, kalau dia mendekati S anode, gelombang P-nya masih ke atas, masih positif reaksinya. Tapi kalau dia anode, karena dia menjauh, ya siapa jauh dari elektroda itu akan ke bawah. Ya, jadi sih mendekat atur gula, kita berani untuk apa ya, kalau pada reguler itu boleh, ya, itu biasanya pada AF. Jadi itu akan memperlambat rate, itu bahaya, ya. Nah, jadi dia bisanya dia PSPT itu jadi hilang, ya. Halo, Ya, bisa, ya? iya dok. PT-nya cuman yang hilang dok. Berapa koneksinya? Iya dok. Ini saya slide-nya, Lainnya dok yang hilang. Kalau dokternya sudah muncul. slide-nya hilang. Iya dok. Oh, tunggu, hilang lagi deh. Tunggu sebentar. Itu muncul nggak? Sudah muncul? Sudah, Dok. Iya dok. Sudah, ya? Ya. Oke. Nah,
ya. Jadi bisa melihat bahwa ini bisa menyerupai VT, ya, menyerupai VT. Jadi ini SVT yang menyerupai VT. Nah, nanti ada caranya untuk membedakan apa itu VT, apa itu SVT. VT biasanya tidak ada lagi yang small r ini, ya, yang kecil ini tidak ada lagi, gitu. Langsung aja ke bawah. Ya, nanti kalau kita lihat ini, kamu ingetin bahwa tidak mau SVT itu QRS-nya itu lancip, ya. Metode kita artinya lebih dekat ke apinet, tapi dia di sana ke atas, ya. Nah, ini bisanya tumbuh seperti ini. Ini P, gelombang P, gelombang P. Satu ini khas untuk, ya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kita kasar gerakan seperti itu, ya. Jadi, ya, kita urutnya, bukan kalau ya, urutnya begini, ya. Sudah derap, ya. Kita lihat kita harus bagus. Reaksi pagal, ya, reaksi pagal itu tadi, jadi tiba-tiba orangnya jadi lama, halo, Iya dok. hilang lagi, Iya dok. Inilah muncul lagi dok. bukan hilang tuh ke saya, apa kamu yang hilang tuh? Sinyalnya dok. Mungkin sinyal dokter dok. Sinyal aku Iya dok. Mungkin dok. bagus, ini kayaknya, ya udahlah, Ya ini sudah bagus dok. Ini sudah bagus. ya aku ini gua masuk itu susah tau, lagi, ya, nah, mana tadi screen-nya? Nah, itu udah lama, Belum dok. Belum muncul dok. ya, selama belum, Belum dok. belum. Iya dok. Sebentar.
Kalau aku ini habis itu, aku ini pagi hilang-hilang. Itu putus koneksi putus. Nah, ini gitu ya. Kalau itu aku nak. Halo? Halo? Masuk, Dok. Iya dok. Silakan dok. Sudah muncul. Ada suaranya? Iya dok, sudah muncul. Muncul ya? Iya dok. Ya, masih. Aduh. Jadi kita tuh ada dua cara. Jadi ada dua cara ya. Jadi di dinding pembuluh darah itu ada namanya baroreseptor, ya, baroreseptor ya. Itu artinya reseptor tekanan, ya, reseptor tekanan. Sama juga di otak. Makanya ada istilah autoregulasi. Ya, ini yang mempengaruhi vagal ya, vagal ya. Nah, kalau kita ngurutnya di kanan, ya, itu kita biasanya kita merangsang sinus node vagal input, artinya sinus node. Kita merangsang SA node-nya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu kita memperlambat SA node, ya, SA node ya, sinusnya ya. Nah, kalau di left kita AV node, ya. Jadi kalau kita ngurutnya dari SA di kanan, kita memperlambat sinyal dari SA node. Ya, makanya kalau tidak berhasil kita coba pindah ke kiri, ya, kita ke AV node, ya. Nah, kalau tidak berhasil, ya, baru kita nanti terminasinya bisa pakai obat, ya, beda pakai kardioversi. Ya, itu pun ada ya. Tadi sebelum kita kalau masat, kalau kita harus lihat, kita harus perhatikan bagaimana karotisnya, ya. Jangan sampai nanti ada bruit, ya, kamu dengar pakai stetoskop, ada orang tua, apalagi pada orang yang agak sedikit tua, nanti ada bunyi, itu ada penyempitan, ya. Kalau kita urut nanti penyempitannya itu plaknya lepas, pasiennya nanti balik sinus tapi jadi stroke karena emboli ke atas, ya. Nah, ini kita lihat bahwa ini tidak ada P, ya, QRST, ya. Nah, ini kan 150 kali lebih kurang, ya, kira-kira, ya. Nah, ini tiba-tiba dia PSPT paroksismal, dan kemudian datang nanti misalnya dokter Diah, ya, dokter Diah Mawaddah datang, tiba-tiba ya, dia kemudian diurut, ya, muncul diurut, kemudian dia ini dulu, isinya ada pause dulu, kemudian kembali ke sinus P, QRST begini. Nah, ini berhasil kita kalau masatnya, ya. Nah, ini kita di sini ini ada P atau T, nggak jelas, ya. Kayak kalau kayak gigi gergaji itu tandanya flutter, ya, flutter, kecepatannya
ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ya. Artinya ini 21, 21, 21, ini 41, 41, ya. Jadi 4 flutter wave, 1 QRS. Ini juga 41. Ini 21. Nah, jadi kalau kita nanti tadinya 21, 21, kita kalau tidak masak yang flutternya ada hilang, ya. Flutternya ada hilang, kemudian QRS-nya makin lambat. Artinya pasien ini tidak kembali sinus, ya. Kita tuh maunya kalau masak itu kembali ke sinus. Artinya ke PQRST, PQRST. Ini enggak. Tadinya flutternya tuh 21, gara-gara kita urut jadi 41. Ya, enggak ada guna jadinya ya. Nah, ya. Jadi tidak boleh. Kalau ini akan makin meningkatkan blok. Nah, itu bahaya ya. Flutter ya. Nah, sama ini ya. Kita lihat bahwa QRS-nya sempit. Oh, ini ternyata ini adalah suatu supraventrikel ya. Tapi itu lihat tuh P-nya ya. P-nya kayak gigi apa? Tajam-tajam seperti ini ya, sangat tidak teratur. Ini tidak teratur. Jadi irregularly. Itu ini biasanya pada atrial fibrilasi. Ya. Nah, ya fibrilasi. Ini juga ya ini QRS ini ya, yang ini kalau ini slow, yang ini cepat ya. Jadi yang pada yang A ya itu cepat, yang lambat ini cepat ya. Ini pada suatu AF. Dan ini lihat bahwa tidak boleh ya. Jadi jangankan yang ini, flutter aja jangan. Ya, jadi kalau kamu nanti ketemu di V1 ada atrial flutter cepat, tidak boleh yang ketika dimasak. Yang boleh adalah SPT ya, artinya tidak ada P, QRS yang tajam, reguler, cepat ya. Kalau ini ada P-nya, walaupun P-nya adalah fibrillation wave ya, yang tadi flutter wave. Nah, kalau PSPT tidak ada sama sekali, langsung QRS bentuknya tajam-tajam. Nah, ini lain lagi, itu mungkin kita lewatin aja. Ya, ini tachycardia, jadi ini atrium, ya atrium. Jadi ini rate-nya satu, rate-nya ya agak cepat, ini kira-kira 1-2 kotak, kira-kira 150, ya. Kita lewatin aja ini jarang ketemu. Nah, sekarang tadi kita ngomongnya atrial supraventricular tachycardia atau supraventricular arrhythmia. Artinya kita ngomong soal dari SA node areanya menjadi ke arah AV node. Nah, kalau ini AV node ke bawah ya. Tuh lihat. Kita paling sering ketemu ini ya. Jadi ini PQRST, PQRST. Mestinya kan ini mestinya di sini muncul. Gelombang satu lagi. Tapi dia muncul lebih awal dan lihat tuh QRS-nya lebar sekali. Bentuknya bizar ya begini. Dan ini artinya dia datangnya prematur. Prematur, QRS-nya lebar-lebar itu bisa jadi ventricle. Prematur ventricular contraction ya. Yang kita sebut kalau sehari-hari adalah VES, ventricular extrasystole. Nah, buktinya dari kalau VES itu lebar-lebar, jadi extrasystole. Karena datangnya prematur, awal disebut prematur ventricular contraction. Nah, ini kalau satu ini, ya, itu disebut sebagai bigamy. Dan ingat, kalau ini terjadi, jantung itu pompa darahnya tidak cukup baik. Ya, bahkan nanti yang teraba di puls di tangan cuma gelombang sinusnya yang teraba di tangan, di radial. Yang ininya tidak teraba. Atau kalaupun teraba sangat kecil. Artinya tidak efektif pompa jantung pada saat ada VES ini. Ya, jadi jantung itu tidak memompa secara efektif. Jadi kalau alternate 121 ini namanya VES bigamy. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, nah ini namanya VES bigamy. Jadi tentu tetap aja iramanya adalah irama sinus karena ada PQRST. Jadi basic rhythmnya adalah sinus. Ya, sama kalau kita dengar suara jantung, suara paru, suara normalnya dulu. Ya, suara normalnya ini, suara tambahannya ini. Sini basicnya artinya irama pokoknya adalah sinus karena PQRST dan irama tambahan adalah VES. Ya, karena jalannya satu-satu ini namanya bigamy ini.
Nah, kalau yang di atas, lihat bahwa ada gelombangnya ini sinus, tetap basicnya sinus, kemudian muncul ya gelombang phase, bentuknya QRS lebar-lebar, QRS lebar-lebar. Nah, kenapa dia ke bawah ya, bukan ke atas seperti yang ini? Yang ini kan dari SA ke AP, AP ke bawah ya melalui buyunya gitu. Ke bawah itu artinya ke arah apex, apex itu ke arah dinding nada. Dia ditangkap oleh elektroda kita mendekati elektroda sehingga depresinya ke atas. Sedangkan yang ini arahnya dari apex ke atas menjauhi elektroda kita. Makanya dia ke bawah. Ya, ke bawah. Nah, nanti suatu saat kita ketemu, ini ke atas, ya, beda. Nah, ini fokusnya itu mendekati his, ya, artinya sama arahnya ke dinding dada, ya. Tadi makin menjauhi his, dia akan bentuknya negatif, menjauh ke atas. Tapi kalau makin mendekati ke arah his, dia masih ke atas depresinya. Sama seperti tadi, P tadi. Kalau P-nya itu mendekati SA node, dia masih nanti ke bentuk depresinya P-nya ke atas. Tapi kalau makin mendekati AP node, P-nya ke bawah, negatif. Ya. Nah, ini tadi artinya ini beda-beda. Kalau tadi sama bentuknya sama, ya. Namanya ini disebut uniform, ya, seragam. Kalau ini multiform, ya, multiform. Beda-beda, 1, 2, 3 masing-masing beda. Jadi kemudian bahwa dari sinus yang 1, 6, 8, 10, 11, ya. Jadi jauh sekali itu yang ya. Ini itu orangnya bisa sinkup, ya. Kemudian di sini yang di bawah, jelas ya suara saya? Jelas ya? Riyadi, suara saya jelas? Oke, ya. Yang sini sinus, muncul tadi, ya. Ini pun multiform dan letaknya dekat-dekat. Nah, ini sudah mulai bahaya karena ini lebih dari 2. Kalau 2 namanya couple, ya. Kalau 3 namanya salvo. Kalau sedang begini namanya VT, ya. Jadi ini mulai laku. Jadi kalau 1 phase, ya, phase. Kalau 2 dia begini, kedua couple, ya. Kalau 3 salvo, ya. Kenapa disebut salvo? Kamu ingat kalau orang tentara mati itu tembakan salvo, 3, ya. Nah, sudah 3 dia akan lanjut mulai menjadi VT. Nah, ini lihat sama tadi seperti tadi. Kalau tadi SVT dia akan tidak ada P, kemudian QRS-nya tajam-tajam, reguler. Nah, kamu boleh karotid masal. Tapi kalau di VT dia lebar-lebar reguler, ya. Nah, jadi lebar-lebar reguler, ya. Nah, rate-nya ini kita sampai 200. Dia lebar-lebar sama, ya, dia teratur, ya, teratur. Nah, jadi VT, ya. Nah, jadi ini, ya. Oke, kadang-kadang aja sedikit tidak teratur, ya. Oke. Kemudian kalau sudah begini, ya, sudah begini, muncul begini. Nah, ini sudah VT-nya lebih lanjut, ya. Sudah kalau tadi masih tinggi voltasenya, masih 1 milivol lebih, ya. Jadi walaupun dia VT dia masih kuat. Nah, tapi kalau sudah sebegini, dia begini aja, ya. Tidak mau lagi, cuma bergetar aja, sweeping, ya. Begini aja bergetar. Sampai di sini mulai tidak bergerak. Ya, jadi kalau ini spindle, seperti ini spindle, muncul ini, ya. Oke, ya. Ini namanya dari tadi VT kemudian berubah jadi VF. Jadi nanti kalau kalian lagi jaga, ya, apalagi nanti, makanya diminta setiap kalian harus lulus ACLS, ya, lulus BLS. Kenapa nih? Begitu ada orang aritmia, kamu harus melihat monitor, ya, sering-sering melihat monitor pasien.
Begitu dia ada phase 1 pada pasien-pasien sedang di ICU, itu dangerous. Karena satu bisa jadi dua jadi couple bisa jadi salvo nanti mungkin mulai menjadi VT. VT kalau dibiarkan karena tadi tidak ada bergerak, jadi iskemik akan jatuh jadi PF pasien jadi kemudian akan meninggal, ya. Nah, di PF ya kamu apa yang kamu lakukan itu Dr. Muhammad? Dr. Muhammad, kamu kalau ketemu PF, kamu apa lakukan? Pertama sekali, Dr. Muhammad, B20. Dr. Muhammad dengar saya? Kalau kamu ketemu, ya kalau kamu seperti ini, apa yang kamu lakukan? Pertama kali. Itu dok, kalau di petunjuknya itu CPR sama DC itu nggak tahu apa. Bukan. Kamu kalau ketemu ini, kalau silakan kalau kamu ketemu orang dengan monitor seperti apa yang kamu lakukan pertama sekali? Apa yang kamu lakukan? Kejut jantung mungkin. Leo, apa yang kamu lakukan duluan? Ya, atau di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kalau kamu ada pasien di UGD dipanggil, ya, sebagai dokter jaga. Ini apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu harus lihat? Apa yang kamu harus cek duluan? Ada yang tahu? Apa yang kita harus cek sebagai dokter? Kamu yang dijaga, dipanggil, lihat gelombang seperti ini. Apa yang kamu harus lakukan duluan? Pertama sekali. Ada yang bisa? ABC dok. Apa? Cek airway, breath sama sirkulasinya. Lihat saturasi oksigen, lihat monitor. Tadi seperti saya bilang tadi, PES itu kalau PES itu kontraksi jantung tidak efektif. Sehingga kalau kamu ketemu seperti ini, pertama kali ada yang kamu lakukan adalah cek nadi. Iya kan? Iya, cek nadi. Kalau VT pakai nadi beda karena penanganannya. VT dengan tanpa nadi sama dengan PF tadi. Iya kan? Nah, jadi tadi saya sudah bilang kalau ketemu satu aja kamu PES, kamu kehilangan satu denyut. Jadi kalau misalnya orang itu 80 kali per menit, ada 5 PES semenit, nyatanya sebenarnya nadinya cuma 75. Ya, nah itu. Nah, buktinya ini, kalau dia semakin dekat, semuanya jadi begini, PT. Yang pertama kali kamu cek adalah nadi. Itu nanti kalau kamu nanti ACLS itu tadi tambah nadi. Karena PT sama nadi dengan PT tanpa nadi beda. PT tanpa nadi sama penanganannya dengan PF, ya. PT tanpa nadi dengan PF obatnya kejut, ya, CPR, DC shock, ya. Nah, tidak ada cardiac output. Kamu tidak akan raba apa-apa di nadi radial, tak teraba, di kardus pun tidak teraba. Ya, karena ini cuma jantungnya cuma bergetar doang. Ya, tadi kalau di situ tadi kalau VT kamu cepat-cepat raba nadi. Jadi dok, ada pasien VT dok tanpa nadi. Kalau tanpa nadi kamu di shock. Ya, CPR dulu, siapkan DC. Kalau CPR-nya gagal kamu di shock. Ya, karena nanti sudah VT dengan nadi menjadi VT tanpa nadi menjadi PF. PF yang tadi kasar menjadi PF yang fine. Ini coarse VT, ini fine VT. PF ini, ya. Oke, jangan jadi ini irama ini sudah lanjut sekali.
Ya, ini sudah yang main di bawah. Kita lewatin aja ini, Nopi. Ya, nah kalau ini gini, stop, begini, ya, ini namanya twist, ya. Ini VT twist, ya, ini twist the point. Jadi twisting di titik ini twisting lagi. Ini ya, ini twisting putar berpindah, ini tempatnya berputar. Jadi saya sebenarnya kamu main helikopter ya, kamu putar, stop, nanti dia putar balik. Seperti itulah, ya. Itu namanya ya toss the point, ya. Twisting at the point, ya. Oke. Jadi ada ini biasanya pada pasien-pasien yang prolong QT. Jadi kamu kemarin kan ada berapa normal QT, ya. Jadi kalau QT itu gampangnya kalau R puncak-puncak R-nya itu misalnya 6 kotak, ya. Nah, QT itu lebih dari 3 kotak, ya, lebih dari separuh. Nah, itu sudah masuk long QT. Long QT harus hati-hati bahayanya seperti ini, apalagi pada pasien-pasien yang muda, ya. Nah, kita sebagai sumber tadi artinya ini kalau PES tunggal PES, kemudian dia bisa berubah jadi PT. PT itu bisa tanpa nadi dengan PT dengan nadi berubah lebih jelek lagi kalau tidak ini akan jadi PF. Ya, ini tersedepuan, ini accelerated idiopathic rhythm. Ini biasa pasien dying, ya, hampir mati. Ya. Nah, apa yang harus kamu ingat untuk PPC ini? Ya, ya, atau PES ini. Dia dianggap bahaya kalau sering, ya. Sering itu apa? Lebih dari 30 kali per menit. Ya. Jadi kalau heart rate orang itu 80, ada 30 kali per menit. Nah, itu kamu sebenarnya orang ini bradikardi karena cuma 50 kali per menit. Bagaimana menghitung apa? Banyaknya apa? PES semenit? Bagaimana itu? Yoga menghitung Kali 10 dikali RKR dalam 6 detik. Ini sama seperti kita ngitung yang rate yang tidak teratur. Ya, kamu lihat 6 detik, ya. Kamu lihat berapa phase-nya. Ya, nanti kali 10, ya. Jadi kalau ketemu phase-nya 2 kali 10 berarti 20. Masih belum frekuen, ya. Oke, ya. Jadi frekuen. Kemudian konsekutif. Konsekutif tadi artinya 1 jadi dempet jadi 2, dempet jadi 3. Ya. Dan itu kan akan kita mulai VT. Jadi kalau VT phase 1 jauh-jauh tidak masalah. Tapi kalau phase yang mendekat jadi 2, yang namanya couple mendekat jadi 3 salvo, dan itu akan jadi VT. Ya, makanya disebut malignan kalau dia konsekutif bersama, berbarengan. Nah, atau bentuknya beda-beda. Ya, bentuk beda-beda itu artinya dia muncul dari tempat yang beda-beda. Ya. Jadi banyak fokus. Ya, banyak fokusnya. Nah, atau RONT. Ya. Kenapa kardioversi? Waktu kamu disesok, ya, kamu lihat bahwa disesok, begitu kita pencet, orang aja langsung pelonjotan, ya. Langsung orang juk pelonjotan gitu ya. Tapi kalau kardioversi, kamu pencet, itu belum langsung pelonjotan. Dia akan mencari dulu setelah T, ya. Nah, karena kalau kardioversi, dia harus jangan nabrak T. Karena kalau dia nabrak T, dia akan PT. Ya. Nah, pada PF itu tidak ada lagi ini, tidak ada teratur. Itu sembarang aja jatuh di mana, tidak masalah. Ya, tapi kalau masih yang tadi, masih apa? Kardioversi, kita masih ada T, ya. P-nya nggak ada. Ya, artinya kalau kita ketemu T, ditabrak pakai alat ini akan jadi PT. Ya. Nah, kemudian, nah ini, jadi kalau pasien infak 1 saja, ya, itu dianggap sudah berbahaya. Ya, jadi ini kira-kira yang apa? Yang berbahaya pada apa? Pada ini, ya. Nah, ini. Dan ini kita lihat
ada orang tua, ya. Kalau tadi DC shock itu besar mesinnya, ya, bisa dari digrek gitu ya. Nah, ini ditanam di badannya, ya, dalam bentuk seperti pacu jantung. Jadi ditanam di area subclavia kiri, nanti kawatnya masuk ke vena masuk ke ventrikel kanan. Nah, nanti alat ini bisa mendeteksi ini ya, adanya PT ini. Nah, kalau PT ini muncul, alat itu akan mendc ya, mendc pasien ini. Muncul, ini shock delivered, artinya dia nge-shock, kemudian akan kembali ke sinus. Ya, jadi tanpa kita repot-repot, dia nge-shock sendiri. Ya, jadi orang ini punya alat yang diisi shock itu di dalam badannya. Ya, itu untuk mencegah PT meninggal pasiennya. Ya, oke. Sebenarnya kuliah saya sudah sampai di sini, ya. Tapi ini ada sedikit maksud. Yang ngajar blog siapa yang blog? Ya, yang ngajar blog siapa ya? Yo, yang ngajar blog siapa? Oke, ini blog ya. Nah, blog itu tadi bisa di SA Note, bisa di AP Note, bisa bundle ya. Ya, bisa right bundle, bisa left bundle ya. Ini tempat-tempatnya, bisa di sini, bisa di situ ya. Bisa semua. Nah, ini tadi SA blog ini muncul P di sini mestinya muncul tadi tidak ada. Tadi kita sudah bilang ini bahwa ini tidak ada sinyal dari SA. Ya, jadi ini SA blog ya. Kemudian ada pause, muncul ini ya. Nah, kalau first degree AP block itu PR intervalnya panjang, seragam, panjang, sama di mana-mana. Ya, jadi AP block itu sejatinya adalah intermittent contraction dari AP node, ya, gangguan dari konduksi AP node. Yang di sini dia memanjang, ya. Jadi ini kalau kita lihat ada sekitar 7 kotak kecil, jadi kita 0,28. Sedangkan kita normalnya adalah 0,20 ya. 0,20 sehingga ini memanjang. QRS-nya lancip sehingga tidak ada kelainan di ventricle. Nah, ini adalah gangguannya di SA atau AP ya. Jadi ini namanya disebut first degree AP block. Ini biasanya tidak masalah, benign ya, kecuali disertai infark ya. Oke. Nah, ya. Nah, kalau di sini beda. PR intervalnya normal, kemudian memanjang, ada P tapi tidak diproduksikan. Ya. Ini tipe 1 ya, second degree tipe 1. Ini grade 2 tipe 2, tipe 1. Jadi disebut weight kebah. Jadi kalau weight kebah itu PQRS, D, PQRS, PLD, dia hilang. Ada P dia hilang. Tapi khasnya untuk weight kebah, setelah hilang dia kembali lagi seperti awal, ya, seperti awal ini, ya. Jadi pen normal, memanjang, hilang, tidak dikonsumsinya ada, itu balik lagi ke normal, memanjang itu tipe 2 ya, derajat 2 tipe 1. Kalau ini dia sama PR intervalnya. Sama PR intervalnya di mana-mana, tapi banyak tidak dikonsumsi, ya, tidak dikonsumsi, ada P-nya aja tapi tidak konsumsi. Ya. Jadi beda dengan main kebah, panjang hilang, kemudian kalau ini ada hilang sama, jadi di mana-mana PR interval sama. Ya, jadi kalau di sini P-nya kerja sendiri, entah di mana ada aturan panjang dah, itu sama, ada di sini, ada di situ, ada beda-beda, ya, tidak ada hubungan, ya, artinya. Dan ini lihat, kamu lihat QRS-nya teratur kerja sendiri, ya. Jadi ini QRS sebenarnya adalah dari junctional,
ya. Jadi AP-nya APS anode kerja sendiri, AP node-nya kerja sendiri, ya. Dan ini yang ini AP blok grade 3 total, ya. Nah, kalau RBBB kamu lihat ya ada gelombang RR ya yang PRS-nya lebar-lebar, gelombangnya RR di P1 ya. Jadi kalau P1 P2 oh ini RBBB. Tinggal lagi dilihat lebar kakinya. Kalau lebih dari 0,12 ini RBBB komplit. Ya, tapi kalau dia tidak kurang dari itu RBB incomplete. RBB incomplete itu masih masuk ke ECG yang dalam batas normal, ya. Nah, oke. Nah, kalau LBBB bentuknya seperti ini, ya. Ya, kamu ketemu di P5, P6 sebentar adanya bentuk seperti ini. Dan di sini kamu lihat dia sebaliknya, ya. Jadi ini di sini dia lebar-lebar dan itu ke bawah. Ini pada LBBB. Jadi tadi kalau tadi RBBB begini, ya, di sini ketemunya, kalau LBBB di sini. Jadi kalau misalnya pasien-pasien baru masuk chest pain, kemudian ada gambaran LBBB, kita tidak tahu sebenarnya ada turun sebelumnya hari ini, kita bisa aja kita anggap sebagai suatu infak, kita anggap sebagai new LBBB. Karena penanganan new LBBB dengan chest pain itu sama dengan penanganan infak. Ya, ya begini ketemu ini dipanggil kakinya lebar-lebar. Ya, nah ya jadi memang kalau kita mau interpretasi ECG kayaknya susah banget, ya, pening, susah, ya, gambarnya sampai mengap-mengap, ya. Tapi tadi seperti yang saya bilang, dan bukan saya yang bilang, orang bilang bahwa ECG itu sangat mudah, ya, sangat mudah, karena ECG itu hanya rekaman jantung, pengulangan, ya. Kita harus mencari yang mana yang normal. Makanya ECG yang normal itu penting kamu hafalkan ECG yang normal. Yang normal itu normal gelombang P-nya bagaimana, gelombang QRS bagaimana, gelombang T-nya. Ya baik waktunya, intervalnya, tingginya, ya itu kamu harus ingat. Ya, kemudian rate-nya, jadi iramanya bagaimana, rate-nya bagaimana. Itu tentang itu. Ya, mudah sekali. Nah, begitu di luar itu kamu masuk disritmia. Ya. Jadi tadi ECG itu cari dulu P-nya. Setelah dapat P-nya, lihat ada P-nya apa enggak, P-nya bagaimana, lihat nanti QRS-nya. Ya, QRS bagaimana? Kalau QRS-nya lebar-lebar, sempit-sempit, kalau sempit-sempit lebih banyak ke supraventricular. Kalau lebar-lebar ventricular. Seperti itu aja. Ya, jadi kita ketemu tadi artinya kalau blok artinya tidak ada sinyal, tidak ada gerak, tidak ada kontraksi, tidak ada bentuk gelombang. Ya, jadi kalau tidak ada sinyal, tidak akan terbentuk gelombang, ya, tidak akan terbentuk P, tidak ada gelombang PRS. Letaknya di mana? Kalau letaknya di SA node, tidak ada P dan juga tidak akan ada QRS kecuali nanti ada escape bit, ya. Escape bit itu biasanya dari junction, ya. Oke, ya. Oke, jadi memang tadi kalau kita sudah tahu bahwa itu EKG normal, artinya kalau kita tadi gelombang kader P, sinus, artinya sudah semua itu sudah normal, gitu aja, ya. Tinggal nanti dokter Indahnya dokter Indah mencari ini normalnya apa ini, dan normalnya apa, ya. Bisa bentuknya atrial flutter, tadi kayak gigi gergaji, atrial fibrilasi, bagaimana fibrillation rate-nya kecil, bisa ketemu PES yang satu, bisa double, bisa triple, bisa PT jadi PF, ya, seperti itu. Oke, tentu pengobatannya pertama kali adalah bagaimana orang ini kembali ke sinus. Ya, jadi tadi kita pun tujuannya adalah kembali ke sinus, ya, mengontrol tekanan heart rate-nya, ya. Dan ini memang ada resikonya ada stroke, ya, risiko stroke, ya. Nah, kalau bradikardi, ya, kita sampai ke pacemaker, ya.
Jadi ada obat-obat ya, dan obat-obat itu kalau gagal kita pakai ke pacemaker. Jadi kalau pasien-pasien bradikardia kita kasih untuk bradikardianya misalnya salbutamol ya, bisa. Kemudian kasih SA ya. Kemudian jadi kalau kamu nanti di puskes ada pasien kamu tiba-tiba bradikardi, tadi ABC-nya main, pasang infus ya, kasih SA ya, SA 2 ampul ya sampai rate-nya meningkat ya. Ada nanti dosis maksimal sambil nanti pasiennya dikirim ke emergency ya. Nanti pasien ini kalau memang gagal semua yang dipasang pacemaker, minimal dipasang pacemaker temporer dulu ya. Nah, kalau tadi artinya kalau dia bradikardi obatnya adalah patu jantung. Kalau dia bradikardi tekan ya, tekan sampai dia mendekati 100 atau di bawah 100. Itu tadi pakai vagal monoper, pakai obat-obatan, kardioversi, ya, ablasi, ICD tadi yang macam presiden, dan dia bisa macam-macam ya, macam-macam obat sini ya. Artinya ini ya, ini obat bagus yang ambil aja ini. Oke, ya. Tadi artinya saya sudah memberikan modul mengenai aritmia. Dan saya mulai kemarin dengan sedikit introduction, sedikit mengenai apa itu EKG yang normal. Kemudian saya masuk ke atrial supraventricular aritmia, ventricular aritmia, dan sedikit tadi mengenai blok. Ya, demikian ya. Kita masih punya waktu 10 menit. Kalau masih mau ada yang ditanyakan silakan ya. Pagi siang. Mana ketua kita mana? Ketua Alfa? Ketua Alfa siapa ya? Halo? Ketuanya Alfa siapa? Ketua Beta? Ketua Beta siapa? Saya dokter. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan agak cemas. Ini kalau mau slide-nya nanti bisa diminta ke Pak Randi ya.